Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ade, NIM 101. Perkenalkan, nama saya Robiah Tudaluliah, NIM 4001131 dan 65016. Halo semua, nama saya Randika Dava Praditya, NIM 4001131965014. Kenalkan, nama saya Rima Rai Putri, NIM 035. Kenalkan, nama saya Zara Nadia, NIM 038. Perkenalkan, nama saya Surya Ditya, NIM 099. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang service marketing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari service marketing. Yang pertama, ada pengertian secara umum. Service marketing merupakan suatu proses menciptakan dan menyampaikan jasa yang dibutuhkan konsumen. Di dalamnya, terdapat berbagai kegiatan yang menarik perhatian dan mempertahankan konsumen guna memenuhi kebutuhan dan keinginan perusahaan dalam berbisnis. Selanjutnya, ada pengertian menurut Christopher Lovelock dan Lauren K. Wright. Menurutnya, service marketing merupakan bagian dari sistem jasa secara keseluruhan, yaitu di mana perusahaan tersebut memiliki suatu kontak dengan pelanggannya, mulai dari pengiklanan hingga penagihan. Hal itu mencakup kontak yang dilakukan pada saat penyerahan jasa. Selanjutnya, ada pengertian menurut Rismiati. Menurutnya, service marketing merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan merupakan barang yang tidak berwujud serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu. Jadi, kesimpulan dari pengertian service marketing saat ini yaitu serangkaian kegiatan dan manfaat yang ditawarkan suatu pihak, misalnya perusahaan jasa, kepada pelanggannya, di mana pelanggan tidak menerima suatu barang berwujud dan tidak berakibat pada kepemilikan suatu barang, karena pelanggan hanya dapat menikmati dan merasakan, dan turut serta dalam proses pelayanan tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik service marketing. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Layanan ini dianggap sebagai produk tidak berwujud yang tidak dapat dilihat atau disentuh atau dirasakan secara fisik, tapi hanya dapat dialami. Yang kedua, penggunaan produk berwujud. Penyedia layanan menggunakan berbagai produk nyata untuk memberikan layanan yang sesuai kepada konsumen. Produk yang diserap untuk memberikan layanan menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, ada inseparability atau tidak dapat terpisahkan. Layanan jasa tidak berwujud dan disediakan saat itu juga. Dengan demikian, tidak seperti produk, persediaan tidak perlu dipertahankan dalam kasus seperti itu. Profitabilitas dalam industri jasa tergantung pada keunggulan penyedia layanan dan operasi bisnis. Selanjutnya yang keempat yaitu variability or inconsistency. Yang dimaksud di sini adalah berupa service yang lebih bersifat variabel karena merupakan sebuah non-standardized output, sehingga banyak di antara variabel-variabel yang dibentuk, kualitas dan jenisnya juga tergantung pada siapa, kapan, dan di mana service tersebut telah diproduksi. Ketika kita berbicara tentang industri jasa, kita melihat bahwa konsumen tidak sadar akan harga, tetapi lebih mementingkan kualitas layanan yang mereka dapatkan. Yang kelima, yaitu perishability. Service atau jasa ini memang lebih bersifat tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, yang mana jasa yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan, maka akan segera hilang dan tidak mungkin dapat disimpan untuk pemakaian selanjutnya. Yang keenam, yaitu lack of ownership. Berhubungan dengan pembelian sebuah service atau jasa, konsumen mungkin saja hanya akan memiliki akses atas sebuah service tersebut dalam jangka waktu tertentu saja, yang mana pembayaran biasanya akan ditujukan untuk pemakaian, akses atau penyewaan yang berhubungan dengan jasa yang telah ditawarkan.
Strategi service marketing yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik. Memberikan pelayanan terbaik merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam service marketing. Dengan memberikan pelayanan terbaik, maka pada saat itu juga proses marketing atau proses jasa ini berjalan. Yang kedua, kinerja sumber daya manusia yang optimal. Untuk melakukan sebuah pemasaran atau marketing, tentu membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena akan menawarkan jasa kepada konsumen. Jika kinerja mereka maksimal dan menarik perhatian konsumen, maka pendapatan perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, kualitas yang sebanding dengan harga. Menentukan harga yang tinggi atau rendah, sebaiknya sesuaikan dengan jasa yang akan diberikan. Jika jasa yang diberikan memberikan manfaat yang besar, maka tidak salah jika menerapkan harga tinggi. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan sedikit, maka sebaiknya tetapkan harga yang rendah. Mengapa? Karena jika menerapkan harga tinggi, maka konsumen akan pergi dan kita kehilangan pendapatan. Yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai pelaku usaha atau bisnis, kita harus dapat mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini karena adanya teknologi akan membuat pelayanan yang diberikan semakin cepat. Saya akan membahas tentang services marketing triangle. Segitiga menggambarkan 3 kelompok yang saling berhubungan, yang bekerja sama untuk mengembangkan, mempromosikan, dan menyampaikan jasa. Ketiga pemain utama ini diberi nama pada poin segitiga, yakni perusahaan, pelanggan, dan provider. Provider dapat pegawai perusahaan, subkontraktor, atau pihak luar yang menyampaikan jasa perusahaan. Antara ketiga poin segitiga ini, 3 tipe pemasaran harus dijalankan agar jasa dapat disampaikan dengan sukses, yakni pemasaran eksternal, pemasaran interaktif, dan pemasaran internal. Pada sisi kanan segitiga adalah usaha pemasaran eksternal, yaitu membangun harapan pelanggan dan membuat janji kepada pelanggan mengenai apa yang akan disampaikan. Sesuatu atau seseorang yang mengkomunikasikan kepada pelanggan sebelum menyampaikan jasa dapat dipandang sebagai bagian dari fungsi pemasaran eksternal. Pemasaran eksternal yang merupakan permulaan dari pemasaran jasa adalah janji yang dibuat yang harus ditepati. Pada dasar segitiga adalah akhir dari pemasaran jasa, yaitu pemasaran interaktif atau real-time marketing. Di sini janji ditepati atau dilanggar oleh karyawan, subkontraktor, atau agen. Ini merupakan titik kritis, karena apabila tidak ditepati janji tersebut, maka pelanggan akan tidak puas dan seringkali meninggalkan perusahaan. Yang terakhir, yakni sisi kiri segitiga menunjukkan peran yang kritis yang dimainkan pemasaran internal. Ini merupakan kegiatan manajemen untuk membuat provider memiliki kemampuan untuk menyampaikan janji-janji, yaitu perekrutan, pelatihan, motivasi, pemberian imbalan, menyediakan peralatan dan teknologi. Apabila provider tidak mampu dan tidak ingin memenuhi janji yang dibuat, perusahaan akan gagal dan segitiga jasa akan runtuh. Selanjutnya ada paradigma service marketing. Yang pertama, single tag. Service marketing merupakan suatu hal yang hanya terjadi sekali saja. Maksudnya adalah tidak dapat diulang, dipulihkan, diganti, ataupun ditukar. Oleh karenanya, harus dilakukan dengan baik dan sempurna saat itu juga, sebab kesan yang ditinggalkan pada pelanggan akan mempengaruhi industri jasa yang bersangkutan. Yang kedua, customer oriented. Service marketing adalah sistem pemasaran yang beracuan pada konsumen dalam pengembangan produknya, kebutuhan, persepsi, dan persyaratan yang diajukan pelanggan menjadi masukan penting dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, speed and accuracy. Konsumen lebih memilih pelayan yang cepat dan tanpa gangguan. Oleh karena itu, kecepatan dan akurasi dijadikan sebagai parameter layanan yang efisien. Yang keempat, service as a process. Proses memainkan peran penting dalam industri jasa. Setiap proses harus dilakukan dengan sebaik mungkin, seperti misalnya berinteraksi dengan pelanggan. Ketika berinteraksi dengan pelanggan, kita harus selalu beramah tamah agar proses tersebut berjalan dengan baik tanpa kendala. Yang kelima, service categories. Dalam kategori ini, service marketing secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu berorientasi pada orang
dan berorientasi pada barang. Sedangkan jika perspektif operasional dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama layanan pemrosesan orang, yang kedua layanan pemrosesan barang, yang ketiga layanan pemrosesan stimulus mental, dan yang terakhir layanan pemrosesan informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.